Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku semua? Hari ini kita lanjutkan soal paket 5 SBMPTN. Jangan lupa di subscribe channelnya ya, di like, di subscribe, tolong. Yuk, nomor 1 ada 10 soal SBMPTN yang paket yang kelima. Variasi soal ya. Nomor 1, sejumlah N buah balok dengan massa yang sama berada di atas lantai yang licin dan disusun seperti pada gambar ya. Balok yang paling kanan ditarik dengan gaya F ke kanan. Besarnya tegangan tali antara balok kedua dan ketiga adalah, jawabannya A. Mari kita lihat. Tinjau sistem benda untuk menghitung besar percepatannya. Newton 2. A sama dengan sigma F per M. Sigma M A F N kali M. Tinjau balik 1. Untuk menghitung besar tegangan tali 1, yaitu sigma F sama dengan M kali A. F min T tegangan tali ya, 1, 2 sama dengan M kali A. T1, 2 sama dengan M kali. Oke, sigma F sama dengan M kali A. F min T1, 2 sama dengan M kali A. Jadi T-nya sama dengan F min MA. Pindah ruas ya. Di sini nih pindah ruas. Ya. T1, 2 sama dengan min T21 adalah pasangan aksi reaksi. Maka T21 sama dengan F min M kali A. Jadi persamaan kedua. Kemudian masukkan persamaan 1 ke persamaan 2. Jadi T21 sama dengan F min MA. F min M A itu tadi kan F per N kali M. Nah, T21 berarti sama dengan M-nya bisa dicoret di sini. Jadi F min F per N. T21 sama dengan F kali 1 min 1 per N. Jadi persamaan ketiga. Tinjau balok 2 untuk menghitung besar tegangan tali pada benda 2. Balok 2. Kita scroll ke atas. Balok 2. Di sini. Ya. Sigma F sama dengan M kali A. Sigma F-nya adalah T21 min T23 sama dengan M kali A. Substitusi persamaan 1 dan 2 ke persamaan 4. Jadi T21 min T23 sama dengan M kali A. Jadi F, T21 tadi kan F 1 min 1 per N min T23 sama dengan M. A-nya tadi F per N kali M. Jadi T21 di sini, ini pindah ke sini atau ini tetap, ini pindah ke sini, ini yang ke sana. Jadi T23 sama dengan F kali 1 min 1 per N min F per N. Ya, ini kan coret tadi ya. Jadi T23 sama dengan F min F per N min F per N. Min. Jadi ada 2. F min 2F per N. Atau N min 2 per N dikali dengan F. Ini jawabannya. T23. Nomor 2. Perhatikan sistem berikut. Katrol ya. 2 buah balok dengan massa M1 3 kg dan M2 4 kg di sini dihubungkan dengan tali melalui sebuah katrol. Katrol tersebut dapat dianggap sebagai silinder pejal yang bermassa 2 kg. Jika jari-jari katrol adalah 10 cm dan percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, waktu yang dibutuhkan balok untuk bergerak sejauh 40 cm adalah, nah
Berdasarkan hukum Newton 2, persamaan gerak kedua balok itu memenuhi syarat ya, sigma F sama dengan M kali A. Jadi W2 min T2 plus T1 min W1 sama dengan M1 plus M2 dikali A. W2 nya 40 min T2 plus T1, W1 nya 30 min 30 sama dengan 4 plus 3 7 dikali A. Jadi ini 40 min 30 10 min T2 plus T1 sama dengan 7A. Jadi T1 min T2 dibalik ya. Ini di sini T1, ini pindah ke sini. Min T2 sama dengan 7A min 10. Ya, jadi persamaan 1. Pada katrol berlaku di sini sigma tau sama dengan I kali alfa. Ya. T2 kali R min T1 kali R, tau ya, momen gaya. Sama dengan katrolnya I-nya adalah setengah MR kuadrat. Alfa adalah A per R. Karena A sama dengan alfa dikali R, maka alfanya A per R. T2 min T1, ini kamu lihat, ini setengah MR kuadrat A per R. Di sini dicoret R-nya. Ya, ini coret R-nya. Nih, hilang R-nya. Jadi T2 min T1 sama dengan setengah MA. T2 min T1 sama dengan setengah, M-nya 2 masuk kali A. Setengah kali 2, 1 jadi A. T2 min T1 sama dengan A. Jadi persamaan kedua. Kemudian persamaan 1 dan 2 akan menghasilkan ya, 0 sama dengan 8A min 10. 8A sama dengan 10. A-nya berarti 5 per 4. Benda bergerak memiliki percepatan konstan, artinya bergerak lurus berubah beraturan. Berarti kita punya S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Anggap balok bergerak dari keadaan diam, berarti V0 nya adalah 0. Sehingga S sama dengan setengah AT kuadrat. 0,4 sama dengan setengah, A nya 5 per 4 T kuadrat. Jadi 1,25 T kuadrat ya, sama dengan 0,8 ya, T kuadrat nih ya. Jadi T kuadrat 0,8 dibagi 1,25, akar T kuadrat sama dengan 0,64. Jadi T nya sama dengan akar 0,64. Jadi T nya 0,8 second. Jadi waktu tidak mungkin bernilai negatif, maka waktu yang dibutuhkan balok untuk bergerak sejauh 40 cm adalah 0,8 sekon. Yang ketiga, seutas kawat baja dengan panjang 2 meter dan luas penampang dijepit kuat-kuat pada kedua ujungnya sehingga kawat berada pada posisi mendatar. Suatu benda digantungkan di tengah-tengah kawat sedemikian sehingga titik tengah kawat turun sejauh 10 cm. Nih, seperti ini kayak kawat jemuran ya. Nih, kita anggap kayak kawat jemuran. Jika G-nya 10 meter per sekon kuadrat dan modulus Young-nya 20 kali 10 pangkat 10 Newton per meter kuadrat, besar massa benda yang digantungkan adalah sekitar, kita lihat, ada tegangan apa modulus Young, modulus tegangan peregangan ya, tegangan itu F per A, regangan itu delta A per L0. Jadi modulus Young adalah F kali L0 per A kali delta R. F itu sama dengan T, tali, tegangan tali. Jadi M kali G L0 per 2A delta L cos theta, di mana T Mg per cos theta. Sehingga ya modulusnya adalah M kali G kali L0 kali L per 2A delta L kali Y. Ya, jadi M-nya 2Y A Y delta L per G L0 kali L. Jadi data yang dipakai adalah ini Y-nya udah ada 20, G-nya udah ada 10.
L0-nya 1, Y-nya 0,1, L-nya 1 kuadrat ditambah 0,1 kuadrat sama dengan 1,005 meter dalam bentuk akar. Delta L-nya, ini tadi kan 1,005 diambil 1. Jadi delta L-nya 0,005 meter. Luas penampangnya 10 pangkat min 6 meter kuadrat. Jadi hasilnya tadi rumus. Jadi tinggal kamu masukkan. M sama dengan 2Y A Y delta L per G L0L. Ya, tinggal kamu masukkan apa yang sudah diketahui. Jadi M-nya sama dengan kurang lebih 0,3 atau 20,3 dibulatkan menjadi 20 kg. Nomor 4. Seorang anak bermasa 60 kg menaikin lift yang dirancang agar dapat mengangkat beban dengan percepatan 3 meter per sekon kuadrat. Kawat yang digunakan untuk menyangga lift adalah kawat sepanjang 10 meter dan luas penampang 5 kali 10 pangkat min 5 meter kuadrat. Massa lift sebesar 200 kg dan regangan diisyaratkan lebih kecil dari 0,0002. Jika modulus Young kawat sebesar 1,25 kali 10 pangkat 12 Newton per meter kuadrat dan rata-rata massa anak lain yang akan naik adalah 50 kg, jumlah anak yang masih bisa menaikin lift tersebut kira-kira berapa? Berapa orang? 10 orang, 14 orang, 15 orang, 17 orang, atau 18 orang. Kita lihat kalau praktisnya nggak mungkin lift itu diisi 14 orang. Kita ambil aja jawab yang A, tapi nggak boleh ya. Kita lihat ya, yang B, kita dapat jawabannya B. Kita lihat M1 60 kg, massa lift 200 kg, A nya 3 per meter ya, 3 meter second kuadrat, L nya 10, A nya 5 kali 10 pangkat 5, E nya 0,002, modulus Young nya 1,25 kali 10 pangkat 12 Newton per meter kuadrat, M nya 50 kg. Berapa banyak orangnya? Nah, hukum Newton. Dua lagi. Persamaan lift. Sigma F sama dengan M total kali A. F-nya tadi ada tegangan tali. Min W total, tegangan tali ke atas. T min W total sama dengan M total kali A. T min W itu kan M kali G. Berarti M total kali G sama dengan M total kali A. Berarti T-nya M total, ini A pindah ruas min G. Jadi persamaan 1. Modulus Young yang diberikan dengan hubungan ya, modulus Young F per A kali E. Ya kan, ada modulus Young sama dengan F per A ya di sini. Ya. F sama dengan Y kali A kali E. E regangan ya, regangan. Gaya pada persamaan 2 nih sama dengan gaya tegang pada persamaan 1. Jadi F sama dengan T Y A E. Massa total kali A min G kali M total sama dengan, ini tinggal dimasukkan aja 1,25, ini dimasukkan ketemu 96,1 kg bebannya, gayanya. Jumlah massa anak yang masih bisa naik berapa? M total min M1 min massa lift, massanya di sini, sisanya. Jadi 96,1, 961,5 diambil 20, diambil 200, massa sisanya. Jadi hasilnya 701,5 kg. Maka jumlah anak yang naik lift berapa? Jadi M-nya adalah 701,5, kan rata-rata tadi anaknya 50 kg. 700,5 dibagi 50, sekitar 14 anak yang bisa masuk lift lagi. Oke. Jumlah anak dengan rata-rata berat 50 kg yang masih bisa ikut naik adalah 14 orang anak. Oke. Nomor 5.
Seorang anak menaruh bola kasti di puncak bidang miring ketika anak tersebut melepas bola yang ditaruhnya. Bola kasti tersebut langsung menggelinding. Bola menggelinding dengan sendirinya tanpa didorong. Maka usaha yang dilakukan pada bola kasti ketika menggelinding dari puncak bidang miring hingga dasar bidang miring adalah 0. Sebab usaha merupakan perkalian antara gaya dan perpindahan. Ini soal dalam bentuk sebab akibat. Nah, nih di sini. A. Pernyataan benar, alasan benar. Keduanya ada hubungan sebab akibat. B. Pernyataan benar, alasan benar. Keduanya tidak ada hubungan. C. Pernyataan benar dan alasan salah. D. Pernyataan salah dan alasan benar. E. Pernyataan dan alasan keduanya salah. Kita lihat konsepnya. Usaha adalah besarnya gaya yang dilakukan untuk memindahkan benda sejauh perpindahannya. Usaha juga dapat dinyatakan sebagai perubahan energi W. W itu F kali S atau delta EK atau sama dengan delta EP, perubahan energi kinetik atau perubahan energi potensial. Bola yang berada di puncak bidang miring dengan sendirinya akan menggelinding. Kecepatan linear bola dan kecepatan sudut bola yang semula bernilai 0 akan memiliki nilai tertentu. Semakin ke bawah bola akan menggelinding akan semakin cepat. Berarti terjadi perubahan energi kinetik dan perubahan energi potensial. Dari tinggi ke bawah kan bergerak. Maka usaha yang dilakukan pada bola tidak bernilai 0. Pernyataan tersebut salah, ya. Alasannya benar. Jadi jawabnya apa? Pernyataan salah, alasan benar. Maka jawab yang tepat adalah D. Nomor 6. Sebuah kubus dengan rusuk 8 cm melayang pada perbatasan antara air dan minyak. Nah, massa jenis air dan minyak berturut-turut. Massa jenis air 1000 kg meter kubik. Kemudian massa jenis minyak 800 kg per meter kubik. Yang dicari massa jenis kubus tersebut berapa? Di sini lihat ada 2, ya. Oke. Panjang rusuk kubus 8. Panjang rusuk yang berada dalam air 2 cm, yang terendam di dalam air 2 cm. Maka bagian volume kubus yang berada dalam air adalah 2/8 V atau 1/4 V. Ya, kan 2/8 V atau 1/4 V. Panjang rusuk kubus yang berada dalam minyak 8 diambil 2 sama dengan 6 cm. Di sini kan. Nih. 8, di sini 2, di sini 6. Berarti ke sini 6. Ya. Kemudian volume kubus yang berada dalam air berarti berapa? 6/8 V atau 3 dibagi 2. 6 dibagi 3, 2, 3, 8 dibagi 2, 4, jadi 3/4 V. Kubus tersebut melayang pada perbatasan antara air dan minyak. Maka gaya ke atasnya nih W rho G VA ditambah dengan rho minyak G V minyak. Rho GV, rho VA ditambah rho minyak V minyak. Tinggal kalian masukkan. Jadi ini ada persamaan, larinya ke matematika ya. Sama dengan 850 kg per ya. Jadi 800 ya. Jadi jawabannya yang E. 850 kg per meter kubik massa jenisnya. Ya. Nomor 7.
Sebuah pipa organa terbuka A menghasilkan nada atas kedua dengan frekuensi X Hz. Sedangkan pipa organa tertutup B menghasilkan nada atas ketiga dengan frekuensi Y Hz. Jika panjang pipa organa, suhu dan jenis gas dalam kedua pipa organa sama, perbandingan X dengan Y adalah 7:6, 6:7, 5:5, 6:5, dan 5:7. Kita lihat. Frekuensi nada atas kedua pipa organa terbuka misalkan A itu X. Nah, frekuensi nada atas ketiga pipa organa tertutup B itu kita misalkan Y. Jadi persamaan frekuensi pada pipa organa terbuka itu F sama dengan N+1 kali V per 2L. Sedangkan persamaan frekuensi pada pipa organa tertutup adalah Fn sama dengan 2N-1 kali V per 4L. Dengan N sama dengan 0, nada dasar, N1 nada atas pertama, N2 nada atas kedua, N3 nada atas ketiga, N4 nada atas keempat, dan seterusnya. Frekuensi nada atas kedua berarti N-nya 2. Pada pipa terbuka A memenuhi persamaan tadi N-1 kali V per 2L. N-nya 2, min 1 kali V per 2L. Jadi tinggal plus ya di sini. Oke, frekuensi nada atas ketiga pada pipa organa tertutup jadi memenuhi persyaratan di sini 7Y per 4L. Sama ya. Oke. Kemudian perbandingan X dengan Y, X per Y 3V per 2L per 7V per 4L. Jadi kalau X per Y ini kan V-nya bisa dicoret 3 per 2 dikali 4 per 7. V-nya coret, L-nya bisa dicoret 3 kali 4 12. Atau dicoret, ini coret bisa 2 kali 3 6. Ini 7. Jadi X per Y sama dengan 6 dibanding 7. Jawabannya B. Ya. Nomor 8. Suatu gas ideal monoatomik di dalam ruang tertutup mempunyai tekanan 1 kali 10 pangkat 5 Pascal dan volumenya 40 liter. Gas menyerap kalor sebesar 2 kali 10 pangkat 3 Joule dari lingkungan dan memuai secara isobarik sehingga volumenya menjadi 50 liter. Nah, pada akhir proses apa? Pernyataan 1, suhu gas akan bertambah. Pernyataan 2, gas melakukan usaha sebesar 2 kali 10 pangkat 3 Joule. Ketiga, gas mengalami perubahan energi dalam sebesar 1000 Joule. 4, massa jenis gas bertambah. Yang mana dari 1, 2, 3, 4 itu pernyataan yang benar? Jawabannya B, 1 dan 3. Kita lihat. Oke, suhu akan bertambah. Berarti P1V1 per T2 sama dengan P2V2 per T2. Nah, jadi kan V sebanding dengan T. Jika volume bertambah besar, maka suhu juga bertambah. Dengan demikian pernyataan 1 benar. Ya. Pernyataan kedua. Gas melakukan usaha sebesar 2 kali 10 pangkat 3 Joule. Usaha yang dilakukan gas itu W sama dengan P kali delta V. W sama dengan P delta V, V2 min V1. W-nya ini 1 kali 10 pangkat 5 ya, dalam kurung 50 kali 10 pangkat min 3 2 min 3 min 40 kali 10 pangkat min 3 kali W. Jadi W-nya sebesar 1 kali 10 pangkat 3 Joule. Maka pernyataan 2 salah. Tadi yang A 1 benar, 2 salah. Pernyataan 3. Gas mengalami perubahan energi dalam sebesar 1000 Joule. Hukum termodinamika 2. Delta U sama dengan Q min W. Delta U, Q-nya 2000, W-nya 1000. Jadi delta U-nya 1000 Joule. Berarti benar. Ya kan?
gas mengalami perubahan energi dalam sebesar 1000 Joule. Berarti pernyataan 3 benar. Pernyataan 4, massa jenis gas bertambah. Karena Rho sama dengan massa per volume, massa jenis, terlihat bahwa massa jenis berbanding terbalik dengan volume. Ketika volume gas bertambah, berarti massa jenis berkurang. Ya. Berarti kalau volume gasnya berkurang, massa jenis bertambah. Maka pernyataan 4 salah. Dengan demikian pernyataan yang benar adalah 1 dan 3. Nomor 9, kita lihat. Ya. Ada 4 buah muatan terletak pada sebuah persegi dengan panjang sisi R seperti pada gambar. Resultan potensial listrik di pusat persegi titik P adalah, ini ada muatan A 2Q, muatan B min Q, muatan D min Q, ya, C-nya 2 plus 2Q. Ya, kita lihat. QA sama dengan QC sama dengan plus 2Q. Sementara QB sama dengan QD, min Q. AB sama dengan BC sama dengan CD sama dengan DE, R karena persegi. Yang ditanya potensial listrik di pusat persegi di tengah-tengah tadi, diagonalnya. Jarak dari tiap muatan ke titik P karena ADC adalah segitiga siku-siku, maka berlaku Pitagoras. AC sama dengan akar AD kuadrat plus DC kuadrat. R kuadrat plus R kuadrat. Jadi ada 2R kuadrat. AC-nya adalah R-nya keluar. R akar 2. Oke. Jarak dari tiap muatan ke titik P yaitu AP sama dengan BP sama dengan CP sama dengan DP sama dengan setengah AC. Berarti AC tadi kan setengah R akar 2. Ingat ya, bahwa potensial listrik adalah besaran skalar. Dengan demikian, potensial listrik titik P dapat dihitung dengan menjumlahkan keempat muatannya. Berarti V sama dengan VA tambah VB tambah VC tambah VD. V itu kan K QA per RAP ditambah min K QB per RB, P ditambah K QC per RCP ditambah min K QD per RDP. Kita masukkan K-nya keluar semua. K-nya dikeluarkan, tinggal di sini masukkan QA 2Q. Ya, setengah R akar 2. QB-nya 2 Q. Ya, terus QC-nya 2Q. Q-nya QD-nya Q. Ini kan? K Q per R. Kaki per R bisa keluar. Berarti 2 min 1 plus 2 min 1. 2 min 1. Ini kan 2 sama 2 4. 4 min 2. Ya. Jadi kan di sini setengah akar 2 di sini. Ya. Jadi 2 kali 2 akar 2. Kan di 2-nya naik ke atas ya. Jadi kan 2 min 1 1 tambah 2 3 diambil 1 2. Jadi 2 per setengah akar 2. Kakinya keluar berarti kan setengah naik ke atas jadi 2 kali 2 akar 2. Jadi V nya sama dengan kaki per R. Ini 4 ya. Nih matematika jadinya akar 2 akar 2 ya. Jadi V nya adalah 2 akar 2 kaki per 2. Ini bisa dicoret 4 ya. Ini kan akar 4 ya. Oke, jadi jawabannya yang D. Perhatikan nomor 10 terakhir. Di sini ada rangkaian ya. Ada kelima baterai tersebut memiliki GGL masing-masing sebesar epsilon 1 sama dengan epsilon 2 sama dengan 6 V. 3 epsilon 3 tegangan 4 ya. 5 sama dengan 4 V. Dan hambatan dalam masing-masing baterai R1 sama dengan R2 0,3 ohm
Dan R3 dan R4 sama dengan R5. R3 sama dengan R4 sama dengan R5 0,2 ohm. Jika R-nya 10 ohm, kuat arus yang mengalir dalam rangkaian tersebut berapa? Sini kan ada. Ya, 1, 2, ini ada baterai ya, ini ya, tegangan GGL. Oke. Jadi kita lihat epsilon 1 sama dengan epsilon 2, tegangan 1 sama dengan tegangan 2, 6 V. Tegangan 3, tegangan 4 sama dengan tegangan 5 sama dengan ya. R1 sama dengan R2 sama dengan 0,3 ohm. R3 sama dengan R4 sama dengan R5. Ya, sama dengan 0,2 ohm. R-nya 10 ohm. Yang ditanyakan I-nya berapa? I-nya yang dicari. Kuat arusnya yang dicari. Ya. Kita lihat. Hitung GGL pengganti dari 2 baterai dan hambatan dalam bagian atas yang dirangkai seri. Berarti 6 tambah 6 ada 12 volt. Kemudian hambatan dalamnya 0,3 tambah 0,3 0,6 ohm. Pengganti dari ketiga, hambatan dari bagian bawah dirangkai seri juga. Berarti 4 tambah 4 tambah 4 12 volt. Berarti hambatan dalamnya juga sama, 0,2 tambah 0,2 tambah 0,2 0,6 ohm. Maka ya hambatannya tegangannya jadi 12 volt, R-nya 0,6 ohm. Sehingga arus yang mengalir dalam rangkaian tersebut nih I sama dengan E per R min R per N plus R. Tegangannya tadi 12, R-nya tadi 0,6, N-nya ada 2 plus 10 R-nya hambatannya 12. Ini 0,3 tambah 10 10,3. Jadi 12 I-nya adalah 12 dibagi dengan 10,3. Jadi I-nya 1,16 ampere. Jadi jawabannya adalah yang A. Demikianlah pembahasan ya 10 paket soal SBMPTN paket yang ke-5. Mudah-mudahan untuk yang kali ini agak sedikit susah ya, ada panjang lebar. Mudah-mudahan nanti ketemu lagi dengan soal-soal yang lebih menantang lagi. Semoga sukses untuk SBMPTN kalian dan apa yang kalian impi-impikan, damba-dambakan di perguruan tinggi yang kalian idamkan. Semoga sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.